guys, dalam film apapun genrenya, kerap kali ditampilkan adegan kematian dari salah satu karakter di dalamnya yang semestinya terkesan dramatis ya. Nah, kayak gimana tuh kalau kematian karakternya justru malah terkesan kocak atau lebay? Warning insight ya guys, karena bisa saja dalam video kali ini berisi konten spoiler film yang belum kalian tonton. Nah, berikut ini adalah 7 kematian paling kocak dalam film versi Channel Cinema. Doctor Strangelove, film tahun 1964. Kita langsung menuju adegan terakhir yang ikonik dari film komedi absurd yang mengangkat kisah pemusnahan nuklir, yaitu film Doctor Strangelove yang dirilis pada tahun 1964. Ketika radio dari sebuah pesawat pembom milik Amerika rusak akibat tembakan pesawat Uni Soviet, pesawat milik Amerika tersebut kemudian tidak bisa menerima perintah untuk membatalkan misinya. Dengan mekanisme pelepasan bom yang ternyata juga rusak, Mayor Kong lalu memutuskan untuk menanganinya sendiri. Dan layaknya seorang koboi sejati nih guys, ia lalu mengakhiri segalanya dengan cara yang dramatis, yaitu dengan menunggangi rudal nuklir. Snake in Eagle Shadow, film tahun 1978. Dalam film Snake in Eagle Shadow rilisan tahun 1978 yang dibintangi Jackie Chan, ia berperan sebagai pendekar kungfu yang memiliki jurus ular. Sebagai murid terakhir yang tidak dihabisi oleh musuhnya, pemilik jurus elang, Jackie Chan melakukan upaya balas dendam demi membunuh musuhnya tersebut. Ia kemudian mempelajari cara seekor kucing mengalahkan seekor ular dan memutuskan untuk memodifikasi jurusnya demi mengalahkan lawan-lawannya. Hasilnya, musuh terakhirnya mati dengan cara yang konyol, di mana kemaluannya terkena cakarnya guys. Waduh duh, hehehe. Hard Ticket to Hawaii, film tahun 1987. Yang berikutnya adalah adegan pembunuhan unik dari film ini yang melibatkan 2 orang agen rahasia saat berusaha menghentikan seorang bandar narkoba. Dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh seorang skater yang merupakan kaki tangan bandar tadi. Ia menyembunyikan senjatanya di balik sebuah boneka tiup favoritnya. Setelah berhasil menembak salah seorang agen pada bagian dada, si skater dan boneka tiupnya benar-benar tak diberi ampun oleh kedua agen rahasia itu guys. Dia dihabisi saat tubuhnya melayang di udara dengan menggunakan bazooka. Dan bukan hanya itu ya, bonekanya juga ikut ditembak tuh. Haha. Live and Let Die, film tahun 1973. Film-film James Bond dikenal dengan cara-cara pembunuhan yang janggal dan absurd guys. Dan film Bond berjudul Live and Let Die pada tahun 1973 adalah salah satunya. Pada awal film, diceritakan Q membekali Bond dengan sebuah senapan hiu menggunakan pelet gas terkompresi yang dampaknya akan membuat target menggembung. Untungnya sih, James Bond dapat memanfaatkan amunisi itu dengan baik saat melawan penjahat di dalam kolam yang dipenuhi ikan hiu. Hasilnya guys, ya kamu bisa bayangkan sendiri deh, si penjahat menggembung, lalu melayang dan meledak di udara. Wah wah wah. The Other Guys, film tahun 2010. Well, dalam film ini kita disuguhi hubungan kemitraan yang sangat cool antara Samuel L. Jackson dan Dwayne The Rock Johnson. Mereka berdua dikagumi guys oleh seluruh penjuru kota, di mana kedua orang ini memberikan kesan bahwa mereka benar-benar manusia super. Jelas bagi mereka, penggemar terbesar mereka adalah diri mereka sendiri ya. Karena dua sosok ini merasa sangat super dan berpikir bahwa mereka pun kebal terhadap hukum fisika. Hehe.
Hasilnya, mereka kemudian mencoba membuktikannya dengan menjatuhkan diri dari gedung yang sangat tinggi. Dan hasilnya, ouch! Kekonyolan mereka pun terjawab, guys. Zoolander, film tahun 2001. Ketika karakter yang diperankan Ben Stiller sebagai model sedang merasa terpuruk, teman sekamarnya memutuskan untuk menghiburnya. Setelah menyaksikan teman-temannya bermain-main dengan cairan pembersih mobil, perhatian Derek yang diperankan Ben Stiller teralih dengan majalah yang memuat foto dirinya dibuang ke tempat sampah. Saat itulah teman-temannya memutuskan untuk membuat permainan perang-perangan mereka lebih seru dengan mengganti cairan pembersih mobil tersebut dengan bensin dari pom bensin. Tepat pada saat itu, salah seorang temannya lupa, guys, dan tahu-tahu ingin merokok. And then, dia menyalakan pemantik api itu dong. Ya gitu deh jadinya. Kalian bisa bayangkan sendiri akibatnya toh. Hehehe. Big Trouble in Little China, film tahun 1986. Kalau kamu pikir adegan kematian yang sudah kita bahas sebelumnya sudah cukup aneh, film Big Trouble in Little China yang dirilis pada tahun 1986 punya adegan paling absurd nih. Kurt Russell yang berperan sebagai seorang supir truk harus terlibat dalam perjalanan ke dunia kriminal yang misterius pada wilayah Chinatown di San Francisco. Setelah mengalahkan seorang penyihir kuno, pengawal pribadi penyihir tadi menjadi sangat marah, guys. Saking marahnya, tubuh dan kepalanya menjadi menggembung dan kemudian dia meledak. Walah, ada-ada saja ya. So, gimana guys? Lumayan super absurd kan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.